Ya, berjumpa lagi kita dalam mata kuliah Hukum Persaingan Usaha. Kali ini kita akan mempelajari mengenai pendekatan dalam penegakan hukum persaingan usaha. Kalau materi yang lalu kita sudah mempelajari, ya, materi muatan dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ada perjanjian yang dilarang, ada kegiatan yang dilarang. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum persaingan usaha. Ada dua pendekatan ya yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU untuk menganalisis apakah terdapat indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang LPM yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pendekatan pertama adalah pendekatan yuridis atau hukum, dan yang kedua adalah pendekatan ekonomi. Ya, jadi kita memang bicara usaha, ya, bicara hukum persaingan usaha, nah pasti akan terkait dua pendekatan, yaitu pendekatan hukumnya atau yuridisnya dan pendekatan ekonomi ya, pada kegiatan usaha. Nah, bagaimana kegiatan usaha itu ya tidak melanggar praktek monopoli ataupun menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Secara yuridis terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan ya dari sisi hukum nih, yaitu per se, ilegal, dan rule of reason. Selain digunakan untuk menganalisis apakah terdapat indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang LPM, pendekatan hukum ini dapat juga digunakan oleh KPPU untuk menghukum pelaku usaha yang secara nyata melanggar ketentuan dari Undang-Undang LPM. Sedangkan pendekatan ekonomi, di mana KPPU dapat melakukan analisis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan pada relevan market ya atau pasar terkait, kemudian berdasarkan market power-nya, kekuatan pasar, kemudian berdasarkan barrier to entry atau hambatan terhadap pasar, dan yang terakhir bisa didasarkan pada pricing strategik atau strategi harga yang dilakukan oleh pelaku usaha ya. Nah, itu dilihat kalau memang menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ya, nah kegiatan yang dilakukan ya secara ekonomi atau secara usaha, nah itu dianggap bisa diindikasikan melanggar Undang-Undang LPM. Nah, pendekatan ekonomi ini dilakukan oleh KPPU untuk menentukan apakah yang dilakukan oleh pelaku usaha ini berpengaruh kepada tingkat persaingan atau tidak. Kemudian juga dilihat untuk menentukan apakah tindakan pelaku usaha akan mengakibatkan kondisi perekonomian itu semakin memburuk atau tidak. Umumnya terdapat dua pendekatan untuk melihat apakah pelaku usaha juga telah melakukan pelanggaran Undang-Undang LPM atau tidak, dengan melihat pada struktur pasar ya atau market struktur. Misalnya bila perusahaan memiliki pangsa pasar lebih dari indikator yang ditetapkan oleh undang-undang, yakni 50% untuk satu pelaku usaha atau 75% untuk dua atau lebih dari pelaku usaha. Yang kedua bisa dilihat dari perilaku atau behaviornya, misalnya melalui tindakan atau perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dengan pelaku usaha pesaingnya atau ya persaingan atau tidak ya. Nah, contohnya tindakan jual rugi atau predatory pricing ya, perjanjian distributor dan sebagainya ya. Nah, itu dari perilakunya ya yang dilakukan oleh pelaku usaha. Nah, dengan pelaku usaha saingnya, nah itu ada apa tidak ya. Nah, pendekatan yang digunakan di berbagai negara memang telah memperlakukan hukum persaingan adalah menitikberatkan pada pendekatan perilaku atau behavior yang bersifat anti persaingan ya. Boleh bersaing, nah, tetapi manakala kemudian perilakunya mengarah ya
kepada perilaku yang kemudian justru adalah anti persaingan, ya, mengakibatkan persaingan itu menjadi tidak sehat, ya, menjadi pasar juga menjadi tidak sehat. Nah, itu yang banyak dilakukan di negara-negara lain, ya, termasuk tentunya di Indonesia. Nah, hukum persaingan mengenal dua kriteria pendekatan dalam menentukan hambatan dalam suatu pasar, yaitu dengan pendekatan yang disebut dengan fair ilegal atau fair violation atau fair rule, ataupun pendekatan rule of reason. Nah, ini ada kutipan, ya. Rule of reason is legal approach by competition authorities or the courts when an action is made to evaluate the proposed, ya, features, business practice against its anti-competitive effect to decide whether or not the practice should be prohibited, ya. Itu. Nah, secara lengkapnya mungkin bisa kita terjemahkan. Jadi rule of reason adalah pendekatan hukum oleh otoritas persaingan, ya, kalau di Indonesia tentunya KPPU, atau pengadilan, di mana upaya dilakukan untuk mengevaluasi fitur pro-kompetitif praktik bisnis terhadap efek anti persaingannya untuk memutuskan apakah perjanjian tersebut harus dilarang atau tidak. Beberapa pembatasan pasar yang prima fair menimbulkan masalah persaingan mungkin pada pemeriksaan lebih lanjut ditemukan memiliki manfaat peningkatan efisiensi yang valid, ya. Misalnya, produsen dapat membatasi pasokan suatu produk di pasar geografis yang berbeda hanya untuk pengecer yang ada, sehingga mereka memperoleh keuntungan lebih tinggi dan memiliki insentif untuk mengiklankan produk dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Hal ini mungkin memiliki efek membelanjakan permintaan untuk produk produsen lebih dari peningkatan kuantitas yang diminta dengan harga yang lebih rendah. Kebalikan dari pendekatan rule of reason adalah menyatakan bahwa bisnis tersebut adalah seharusnya ilegal, ya. Jadi dia memang melanggar hukum atau ilegal. Nah, itu jadi pendekatan rule of reason ini lebih kepada analisa, ya, lebih alasan bahwa memang perilaku persaingan itu yang dilakukan oleh pelaku usaha itu justru menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, ya. Nah, termasuk misalnya membatasi pasokan atau dia hanya memasok kepada pengecer tertentu dan kemudian mengendalikan harganya, ya, bisa murah sehingga yang lain tidak bisa masuk ke pasar itu, ya. Nah, jadi rule of reason ini karena ini dunia bisnis, jadi banyak digunakan dalam praktek. Kenyataan dalam kasus-kasus persaingan, penggunaan kedua pendekatan ini tidak mudah untuk diterapkan. Tidak semua orang mempunyai persepsi yang sama terhadap pengertian yang menyatakan suatu tindakan dinyatakan mutlak melanggar ataupun dapat diputuskan setelah melihat argumentasi alasan rasional dari tindakan tersebut. Banyak pendekatan yang dicoba oleh para akademisi ahli hukum, persaingan praktisi hukum untuk menetapkan aplikasi ini, walaupun tidak bersifat mutlak. Selama ini perdebatan masih tetap berlangsung dalam hukum persaingan ketika menentukan ukuran faktor reasonable, ya, yang tidak masuk akal, artinya apa sih sebenarnya. Gitu. Padahal persaingan itu kan memang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, ya, efektivitas. Mungkin itu tercapai, tetapi ada nggak dampaknya yang kemudian itu menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, ya. Memang harus cukup hati-hati melihat reasonnya, alatnya, ada nggak kemudian yang hal itu tidak beralasan, ya, dia melakukan itu. Jadi semata-mata kelakuan yang dilakukan oleh pelaku usaha itu memang untuk membuat suatu persaingan usaha menjadi tidak sehat, ya. Nah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mengukurnya adalah satu, akibat yang ditimbulkan dalam pasar persaingan. Yang kedua, pertimbangan bisnis yang mendasari tindakan tersebut.
Yang ketiga, kekuatan paksa pasar atau market power-nya. Yang keempat, alternatif yang tersedia. Yang kelima, tujuan dari tindakan tersebut ya. Nah, ini salah satu panduan untuk menentukan ya secara rule operation apakah tindakan dari pelaku usaha itu dianggap melanggar ya ketentuan dari larangan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat ya. Nah, yang pertama dari akibat ya pasti, kemudian apa sih yang digunakan di pertimbangan bisnisnya, kekuatan pasar pasarnya, ada nggak alternatif yang tersedia gitu. Kalau misalnya masih ada alternatif yang tersedia dan itu juga memanfaatkan, ya berarti memang ada pertimbangan yang lain ya, apakah dengan sengaja dia melakukan tindakan itu untuk membuat persaingan menjadi tidak sehat. Nah, kemudian dia juga dari tujuan. Suatu tindakan atau perilaku baru dapat dinyatakan bersifat anti persaingan atau anti competitive behavior adalah dengan melihat akibat dari tindakan yang dilakukan, misalnya penetapan harga ya. Jadi dengan menetapkan harga ya, misalnya jauh lebih murah dari yang lain ya, sehingga pesaing-pesaingnya yang modalnya tidak terlalu kuat, nah tidak mungkin menurunkan harga. Kalau menurunkan harga akan rugi dan akan bankrupt ya atau bangkrut ya. Nah, itu salah satu ya tinjauan bagaimana perilaku itu kemudian masuk ke dalam perilaku yang disebut dengan anti competitive behavior. Dalam ukuran seperti ilegal, maka pihak yang menuduh melakukan pelanggaran harus membuktikan bahwa tindakan itu benar dilakukan, maka harus membuktikan efek atau akibatnya ya. Karena kalau seperti ilegal kan memang aturan itu sudah dinyatakan itu ilegal ya, seperti yang diatur dalam undang-undang LPM, ada perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang. Kalau itu dilakukan otomatis masuk ke dalam pengertian seperti ilegal, itu tindakan yang memang dilarang. Tindakan yang dilakukan itu tidak mempunyai pertimbangan bisnis atau ekonomi yang rasional yang dapat dibenarkan, misalnya penetapan harga bertujuan untuk mengelakkan persaingan. Dalam hal ini, pemisahan yang tegas antara pendekatan versi ilegal dan rule operation dinyatakan dengan bright line test atau partial rule. Selebihnya adalah dengan melihat faktor yang mempengaruhi apakah suatu tindakan yang mempengaruhi dengan melihat unsur alasan atau rational cause, dengan jalan mengevaluasi tujuan akibat dari tindakannya dalam suatu pasar atau proses persaingan. Pasal-pasal dalam Undang-Undang LPM, pendekatan versi ilegal ini terlibat melalui pasal-pasal yang sifatnya imperatif ya, dengan interpretasi yang memaksa. Jadi imperatif itu ya, jadi tugas tegas gitu ya. Jadi sifatnya adalah perintah ya, yang sifatnya memaksa, karena memang itu disebutkan perjanjian ini masuk perjanjian yang dilarang, kegiatan ini masuk kegiatan yang dilarang ya. Nah, kebalikan dari pendekatan versi ilegal, maka pendekatan rule operation menggunakan alasan pembenaran apakah tindakan yang dilakukan walaupun bersifat anti persaingan, tetapi mempunyai alasan pembenaran yang menguntungkan dari pertimbangan sosial, keadilan atau efek yang ditimbulkannya, serta unsur dari maksud ya. Jadi bisa jadi berbeda ya. Kalau secara versi ilegal itu sebenarnya memang sudah melanggar aturan hukum, tapi dari sisi rule of reason bisa saja dia melakukan itu, tapi sebenarnya itu ada alasan-alasan yang bisa dibenarkan ya, alasan tindakan itu artinya dia menurunkan untuk harga, misalnya untuk pertimbangan sosial ya, untuk keadilan, dan maksudnya juga untuk misalnya meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat ya, supaya masyarakat mampu membeli produk yang dibutuhkan. Nah, itu satu sisi mungkin secara versi ilegal itu memang dia melakukan tindakan yang ilegal, tapi dari sisi rule operation itu bisa jadi tindakan itu dibenarkan.
Para ahli hukum persaingan mencoba untuk menganalisis bentuk pendekatan tersebut dalam berbagai pendekatan dengan tujuan untuk mempermudah menentukan apakah suatu tindakan jelas bersalah atau masih dapat diterima alasan pembenarnya. Guna mengetahui apakah suatu tindakan pelaku usaha merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang LPM, maka pendekatan per se illegal rule of reason menjadi acuan, ya, jadi dua-duanya. Penerapan kedua pendekatan tersebut dipergunakan di beberapa negara yang telah lama memperlakukan aturan hukum persaingan, seperti Amerika Serikat dan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Pendekatan yang digunakan oleh otoritas KPPU untuk menganalisis apakah terdapat indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang LPM yang dijalankan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah pendekatan yuridis hukum dan pendekatan ekonomi, ya. Jadi tetap dari dua sisi itu. Nah, coba kita bedah satu persatu. Yang pertama, kita bedah mengenai pendekatan yuridis, ya. Jadi tadi sudah kita uraikan pendekatan yuridis bisa melalui pendekatan per se illegal maupun pendekatan secara rule of reason, ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu mengenai pendekatan per se illegal. Kata per se dalam per se illegal berarti berasal, ya, dari bahasa Latin, artinya by himself, ya, in itself, taken alone, by means of itself, in isolation, ya, unconnected with other methods, dan sebagainya, ya, sebagaimana dinyatakan oleh kamus nih, Henry Campbell Press, ya, per se, bahasa Latin asalnya, ya. Sedangkan Kisan dan Benerevo mengatakan bahwa suatu perbuatan dalam pengaturan persaingan usaha itu dikatakan sebagai ilegal secara per se. Jadi per se ilegal apabila pengadilan telah memutuskan secara jelas adanya anti persaingan, di mana tidak diperlukan lagi analisa terhadap pasal-pasal tertentu dari masalah yang ada guna memutuskan bahwa tindakan tersebut telah melanggar hukum, ya. Nah, itu. Jadi ini sebenarnya penerapan dari hukum atas legalitas, ya. Jadi kalau sudah ada aturan hukum yang memang menyatakan suatu tindakan, suatu kegiatan, suatu perjanjian itu dilarang, yaitu masuk ke bahwa perbuatan itu adalah memenuhi unsur pelanggaran terhadap undang-undang, ya, tanpa perlu lagi analisa dan seterusnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada kategori terhadap perbuatan yang oleh pengadilan dianggap sebagai suatu konkret, ya, bersifat anti persaingan ataupun menjurus pada praktek monopoli, sehingga analisis terhadap kenyataan yang ada di sekitar perbuatan tersebut itu telah melanggar hukum. Yaya Harahap mengatakan bahwa per se ilegal berarti sejak semula itu tidak sah, ya, karena memang sudah dilarang, ya. Kalau kita kembali ke pasal 1320, ya, mengenai sahnya suatu perjanjian itu begitu melakukan kegiatan yang memang dilarang oleh undang-undang, ya, berarti memang sejak semula itu tidak sah, ya. Oleh karenanya perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, sehingga perbuatan itu dengan sendirinya telah melanggar ketentuan yang telah diatur jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan dalam undang-undang persaingan usaha tanpa ada suatu pembuktian. Itulah yang disebut dengan per se ilegal, ya. Lawrence Anthony Sullivan mengatakan per se ilegal adalah suatu pendekatan yang secara ansih itu lebih menitik beratkan pada perilaku pelaku usaha tanpa perlu memperhitungkan kepentingan ekonomi sosial secara lebih luas, ya. Karena patoknya adalah memang undang-undang. Jadi kalau undang-undangnya sudah mengatur itu suatu kegiatan yang dilarang atau kegiatan ilegal, ya tidak perlu lagi apakah kegiatan itu memberikan dampak yang baik bukan dari sisi sosial, ekonomi atau masyarakat. Tetap saja tindakan itu adalah suatu tindakan yang melanggar hukum. Nah, pemahaman pendekatan ini di setiap penetapan harga di antara para pelaku usaha, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap harga, tapi tetap itu dianggap bertentangan dengan undang-undang larangan praktek
monopoli ya. Jadi penetapan harga ya secara sepihak oleh pelaku usaha. Nah, itu kemudian berdampak menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, ya berarti sudah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang LPM, ya tidak perlu lagi dibuktikan, ya dampaknya ekonomi, sosial, apapun latar belakang, tujuan dan sebagainya, ya berarti perbuatan itu sudah dinyatakan melanggar hukum. Nah, dibandingkan dengan pendekatan rule of reason, maka pendekatan rule of reason lebih berorientasi pada prinsip efisiensi, yakni yang memperhitungkan akibat negatif atau kerugian ekonomis, positif keuntungan ekonomis dari tindakan tertentu terhadap proses persaingannya ya. Kalau rule of reason kan masih dilihat dampaknya ya, sehingga memang di beberapa negara ya satu sisi mungkin dia secara proses ilegal memang melanggar, tapi kemudian secara rule of reason itu bisa dikaji bahwa ada alasan pembenar ya mengapa si pelaku usaha melakukan tindakan itu, dan dilihat dampaknya secara ekonomi apakah negatif apakah positif ya. Kalau tampaknya negatif ya positif, berarti memperkuat unsur-unsur pelanggaran itu. Tapi kalau dampaknya positif ya, misalnya untuk membantu sosial ekonomi dan kemakmuran, ya itu bisa walaupun itu melanggar, itu tidak dinyatakan dia suatu pelanggaran. Perjanjian-perjanjian monopoli maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat menghambat dilarang oleh Undang-Undang LPM itu perlu dijelaskan. Larangan terhadap tindakan monopoli atau persaingan curang pada garis besarnya dilakukan dengan memakai salah satu dari dua teori berikut, yaitu larangan yang bersifat per se atau per se ilegal, dan larangan yang bersifat rule of reason ya. Jadi pendekatannya dari dua teori, yaitu larangan per se ilegalnya dan larangan yang bersifat rule of reason ya. Nah, kita lihat satu persatu. Larangan yang bersifat per se atau per se ilegal. Larangan-larangan yang bersifat per se yaitu larangan yang jelas tegas, yaitu perilaku yang sangat mungkin merusak persaingan. Perilaku ini mutlak dilarang tanpa mensyaratkan adanya pembuktian mengenai akibat-akibatnya. Tegasnya, dengan teori per se, pelaksanaan dari setiap tindakan yang dilarang adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perbuatan apa saja yang dilarang dengan per se rule maupun dengan rule of reason pada hukum persaingan di suatu negara tidak selalu sama dengan hukum di negara lain ya. Tetapi penerapannya tentunya disesuaikan dengan kepentingan dari masing-masing negara. Perbedaan bentuk larangan pada dasarnya dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan kepatutan, keadilan, efisiensi, kepastian hukum, serta manfaatnya bagi masyarakat. Larangan-larangan yang bersifat per se termasuk perbuatan-perbuatan sebagai berikut. Yang pertama, penetapan harga secara horizontal, yaitu penetapan harga bersama oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi atau menjual produk atau jasa yang sama. Misalnya beberapa perusahaan semen membuat persetujuan yang menetapkan atau memasuk harga semen ya. Jadi nggak ada pilihan ya bagi konsumen, harganya sama semuanya. Nah, itu adalah penetapan harga secara horizontal dari produsen untuk produk-produk yang sama ya. Kemudian yang kedua itu perjanjian-perjanjian yang menurut ketentuan-ketentuan yang bersifat eksklusif atau memboikot pihak ketiga. Ya, ada yang sifatnya grup boykot atau eksklusif provision. Nah, itu juga merupakan larangan-larangan yang bersifat per se ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita kembalikan ya, berarti ada perjanjian yang dilarang, ada kegiatan yang dilarang ya. Penetapan harga horizontal itu terjadi jika pelaku usaha dari perusahaan yang sejenis melakukan persetujuan bersama untuk menetapkan harga dari produksi atau jasa yang mereka jual, termasuk menaikkan harga, mengatur, mematok harga dari barang-barang atau jasa. Penetapan harga yang dilarang termasuk pula menetapkan harga minimum atau maksimum, atau menetapkan produksi barang atau jasa yang boleh diproduksi ya, jadi jenisnya apa, nah, itu juga diatur dalam perjanjian horizontal. Dalam
dalam Undang-Undang LPM, teori proses ini diterapkan dalam pasal-pasal yang tidak mensyaratkan yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat ya. Nah, itu tidak disyaratkan lagi. Langsung secara tegas, imperatif bahwa hal itu dilarang ya. Nah, kemudian yang kedua, pendekatan rule of reason. Ada larangan yang bersifat rule of reason. Pendekatan rule of reason ya, atau rule of reason approach dalam persaingan usaha merupakan kebalikan ya dari persaingan ilegal, dan cakupannya memang lebih luas ya jika dibandingkan dengan persaingan ilegal atau persaingan ilegal approach. Pendekatan rule of reason ini cenderung berorientasi pada prinsip efisiensi. Pada sisi lain, penggunaan pendekatan rule of reason juga memungkinkan pihak pengadilan melakukan interpretasi terhadap undang-undang anti monopoli. Pendekatan rule of reason dapat digunakan oleh pengadilan untuk mengetahui serta menilai apakah terdapat hambatan dalam perdagangan atau tidak. Apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi, atau bahkan mengganggu proses persaingan usaha ya, yang kemudian menyebabkan persaingan usaha itu jadi tidak sehat, ataukah juga tidak ya. Jadi selalu dicari alasan dan dampaknya ya, dari kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Substansi penerapan rule of reason dalam Undang-Undang LPM tergambar dari konteks kalimat yang membuka alternatif interpretasi bahwa tindakan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu akibatnya secara keseluruhan dengan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang. Apakah telah mengakibatkan terjadinya praktek monopoli ataukah persaingan usaha tidak sehat ya. Jadi diuji ya. Gitu. Dikembalikan kepada strategi tadi ya. Apakah perbuatan itu mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, apakah tidak gitu. Kalau memang iya ya berarti memenuhi unsur pelanggaran. Substansi dari Undang-Undang LPM yang menggambarkan prinsip rule of reason adalah pasal-pasal yang mempunyai kalimat membuka peluang bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut melanggar Undang-Undang LPM, yaitu contohnya pasal 1 ayat 2, praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, dapat merugikan kepentingan umum ya. Jadi ada perasaannya itu. Yang kedua contohnya ada pasal 4 ya, yang menyatakan bla 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 yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ya. Jadi ada kata-kata unsur yang terpenuhi. Yang ketiga pasal 7 ayat 2, pasal 22 dan pasal 23 ya. Nah, bla 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 yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Demikian juga di pasal 8 ya, bla 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 sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kemudian ada di pasal 9 sama satunya mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 10 ayat 2 juga ada pasal itu, yaitu sehingga perbuatan tersebut merugikan atau dapat diduga akan merugikan suatu usaha yang lain. Atau pasal 11, 12, 13, 16, 17, dan 19 ada pasal yang menyatakan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kemudian dalam pasal 14 ada pasal yang menyatakan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan masyarakat. Pasal 18, 20, 26 ada pasal yang menyatakan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli persaingan usaha tidak sehat. Kemudian pasal 28 ayat 1 dan 2 ada pasal yang menyatakan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli persaingan usaha tidak sehat. Nah, itu adalah pendekatan-pendekatan secara yuridis atau secara hukum. Berikutnya kita bedah
bagaimana pendekatan secara ekonomi ya dalam penegakan hukum persaingan usaha. Nah, saat ini di berbagai negara di dunia sedang melakukan perubahan menuju pada sistem ekonomi pasar atau market ekonomi. Dalam sistem ekonomi pasar, persaingan merupakan suatu elemen yang menentukan karena pasar akan ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang terbuka. Artinya, dalam memenangkan pasar dan konsumen, ya, pelaku usaha pasti dia akan merebut pasar dan mendapatkan hati ya kepercayaan dari konsumen, maka pelaku usaha akan melalui proses yang disebut dengan proses persaingan. Proses persaingan akan mengukur hasil optimal dengan kemampuan pelaku usaha melakukan efisiensi, inovatif, serta alokasi sumber daya yang tidak terbuang percuma melalui strategi yang baik ya. Jadi memang kalau ada persaingan ya, itu timbul efisiensi, timbul inovasi-inovasi baru ya untuk berebut melahirkan inovasi-inovasi yang baru ya, sehingga semuanya itu menguntungkan konsumen. Kemudian juga melakukan alokasi sumber daya yang tepat ya, tidak sampai ada yang terbuang percuma ya, jenisnya makin sedikit. Kenyataannya proses persaingan belum tentu dilakukan sesuai dengan yang diatur oleh perundang-undangan. Apakah proses persaingan itu dilakukan dengan benar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada? Persaingan dalam dunia usaha untuk mendapatkan keuntungan maksimum muncul dalam berbagai bentuk, misalnya dalam harga, jumlah, pelayanan, atau kombinasi berbagai faktor yang akan dinilai oleh konsumen. Robert Bork, pemikir dan hakim terkemuka ya di Amerika Serikat, banyak memberikan landasan-landasan hukum persaingan. Ya, mengatakan ya, why should we want to preserve competition anyway? Ya, dia bertanya. Nah, lengkapnya bisa kita terjemahkan, mengapa kita harus mempertahankan persaingan? Jawabannya sederhana. Persaingan memberi masyarakat hasil maksimal yang dapat dicapai pada waktu tertentu dengan sumber daya sebagai komandonya. Di bawah rezim kompetitif, sumber daya produktif digabungkan dan dipisahkan, dikocok dan dikocok ulang untuk mencari keuntungan yang lebih besar melalui efisiensi yang lebih besar. Setiap sumber daya produktif bergerak ke lapangan kerja itu, di mana nilai produk marginalnya dan karenanya pengembalian yang dibayarkan kepadanya adalah yang terbesar ya, karena tujuannya memang mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Output dimaksimalkan karena tidak ada kemungkinan penataan ulang sumber daya yang dapat meningkatkan nilai bagi konsumen dari total output. Persaingan diinginkan oleh karena itu, karena membantu dalam mencapai masyarakat yang sejahtera dan memungkinkan konsumen individu untuk menentukan melalui tindakan mereka barang dan jasa apa saja yang konsumen ini artinya inginkan ya. Nah, pendekatan-pendekatan ekonomi itu ya ada beberapa pendekatan. Yang pertama melalui relevan market atau pasar relevan atau pasar bersangkutan ya dalam istilah hukum LPM. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang LPM menyatakan pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusinya ya di luar barang atau jasa tersebut. Budi L. Kagramanto menyatakan relevan market atau pasar relevan atau pasar bersangkutan itu erat kaitannya dengan pengukuran pasar merupakan salah satu tugas penting dalam menganalisa adanya tingkat persaingan pada pasar yang bersangkutan. Mendefinisikan pasar relevan digunakan dua pendekatan, yaitu berdasarkan produk yang diperdagangkan atau istilahnya pasar produk yang nantinya akan menggambarkan barang serta jasa yang diperdagangkan, serta pendekatan yang digunakan yaitu berdasarkan pada jangkauan geografis yang disebut dengan pasar geografis.
yang akan menggambarkan lokasi produksi ya dari produsen dan penjual. Perlu diperhatikan pada pasar produk adalah terdapat produk substitusi yang terdekat ya, jadi produk pengganti yang mirip-mirip serupa gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan close substitutes ya, atau tidak ada ya dalam pasar tersebut. Nah, itu perlu diperhatikan ya, ada tidaknya produk substitusi yang terdekat. Close substitutes itu contohnya misalnya adalah produk Coca-Cola ya. Nah, itu substitusinya Pepsi Cola ya. Jadi hampir serupa produk itu ya. Nah, jika produk bersoda ya, kedua-duanya itu ya, misalnya Coca-Cola telah menaikkan harga 10%, apakah konsumen akan beralih mengkonsumsi minuman lain, misalnya karena Coca-Cola-nya naik, kemudian konsumen dia lari minum Pepsi Cola. Apabila konsumen tidak beralih ke minuman lain, ya, ke Pepsi Cola contohnya, walaupun harga dari Coca-Cola sudah naik 10%, maka produk minuman bersoda Coca-Cola itu dinyatakan telah mempunyai market power atau penguasaan pasar yang besar ya. Bayangkan sudah naik 10% ya, dengan pesaing terdekatnya atau substitut produk terdekatnya yaitu Pepsi Cola. Nah, orang tidak beralih ke Pepsi Cola, masih juga bertahan dia mengkonsumsi Coca-Cola. Nah, itu dikatakan Coca-Cola memiliki market power ya. Nah, jika produk Coca-Cola telah berhasil menguasai pasar minimum bersoda, maka produsen Coca-Cola dapat menaik turunkan harga sesuai dengan keinginan di atas harga pesaing atau competitive market ya. Nah, dia tes itu. Nah, ternyata dia bisa menggiring atau gini konsumennya itu ya, berapapun diberikan harga, konsumen akan iya aja. Dengan demikian, untuk minuman bersoda Coca-Cola telah menurunkan tingkat persaingan tertentu terhadap produk minuman bersoda lainnya. Artinya produk Coca-Cola telah berhasil membatasi produk pesaingnya dalam menaikkan harga produk minuman bersoda. Kondisi seperti ini berdasarkan pendekatan ekonomi tidak diperbolehkan atau dilarang karena melanggar undang-undang EPN ya. Ya jelas ya. Pepsi Cola kebingungan. Tidak naik, dia mungkin akan mengalami kerugian atau tidak mencukupi biaya produksinya. Mau naik, ya pastinya lama nggak laku. Orang tidak naik aja tidak laku, orang-orang tetap lari ke Coca-Cola, apalagi mau dinaikkan, sehingga tidak mungkin Pepsi Cola itu menaikkan harga. Nah, itu jadi menghambat produk lain pesaingnya itu untuk menaikkan harga. Lain halnya dengan pasar geografis. Pasar geografis ini merupakan pembagian pasar berdasarkan lokasi satu produk tertentu di mana barang atau jasa itu diproduksi atau dijual. Apakah yang menjadi pasar relevan untuk suatu produk tertentu? Apakah berdasarkan pada luas atau skala nasional, provinsi, regional, ataukah pada suatu pulau, bahkan pada suatu pasar global atau internasional? Nah, itu semua tentunya sangat relevan untuk menganalisis adanya tingkat persaingan antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Kita lihat marketnya ya. Nah, kemudian apabila produk barang atau jasa itu diproduksi atau dijual untuk skala nasional, maka disebut pasar nasional. Sedangkan bila diproduksi untuk kepentingan daerah, maka pasarnya itu biasanya disebut dengan pasar lokal. Apabila pasar geografis tidak dapat dipastikan seperti diberikan di atas ya, kita mau pakai yang mana nih batas wilayahnya ya, maka dapat dilihat berlandaskan hubungan yang ada antara tingkat penjualan dengan biaya angkut serta dengan tingkat harga dan perubahannya untuk daerah yang berbeda. Hubungan yang dekat antara harga produk merupakan indikator yang dominan atau kuat bahwa daerah-daerah tersebut berada dalam pasar geografis. Batas-batas atau faktor-faktor yang berkaitan dengan
Pasar geografis misalnya biaya angkut atau biaya transport, waktu yang dibutuhkan ya, berapa lama untuk mengangkut, kemudian tarifnya, dan kemudian ada nggak hambatan-hambatan perdagangan lainnya. Nah itu kemudian ada peraturan, regulasi, jangkauan iklan ya, atau promosi yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut untuk menganalisis ataukah juga terdapat atau tidaknya dugaan atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang LPM yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pasar tersebut. Yang kedua, melalui pendekatan market power atau kekuatan pasar. Kekuatan pasar atau market power erat kaitannya dengan pangsa, karena pelaku usaha dalam kekuatan pasar ini ditentukan berdasarkan pada pasar yang dikuasainya, ya, berapa besar pasarnya, ya, itu market power. Pangsa pasar di sini mencerminkan kekuatan pasar dari pelaku usaha atau produsen. Kekuatan pasar tersebut dapat digunakan untuk mengatur harga supra kompetitif, ya, atau untuk menghambat adanya persaingan, ya, menyebabkan terjadinya barrier to entry. Jadi pelaku usaha yang lain sudah tidak bisa masuk, ya. Kalau kita contoh Coca-Cola tadi, ya sudah. Coca-Cola aja tidak masuk, apalagi perusahaan Coca-Cola lainnya sudah nyerah dia. Cara yang dapat dilakukan untuk mengukur pangsa pasar adalah dengan nilai uang menggunakan satuan penjualan, misalnya produk homogen, ya, seperti pertanian, logam, kemudian satuan produksi, misalnya produk heterogen, kemudian bisa juga berdasarkan pada kapasitas produksi atau ukuran cagan untuk manufakturnya. Menentukan seberapa besar pangsa pasar yang telah dikuasai oleh pelaku usaha, maka diperlukan suatu pengukuran tersendiri dalam suatu pasar yang bersangkutan. Pengukuran pasar ini penting artinya karena dapat digunakan untuk melihat ada tidaknya posisi dominan yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam suatu pasar, serta akibat yang mungkin akan muncul jika beberapa pelaku usaha yang memiliki pasar relevan berupaya untuk menggabungkan diri atau merger. Pengukuran yang paling lazim populer yang sering digunakan melalui penjualan atau unit, ya, jadi berapa unit yang terjual. Juga dapat dilihat berdasarkan penjualan di masa lalu, termasuk hasil penjualan yang sedang berjalan. Sekalipun itu terhadap penjualan pada tingkat atau tangan kedua, ya, jadi ada reseller atau ada distributornya, termasuk pengukuran yang digunakan, ya. Nah, pendekatan lain yang dapat digunakan adalah pengukuran pasar, yaitu berdasarkan kapasitas produksi. Jadi berapa banyak sih produksi yang dikirimkan ke dalam suatu pasar, ya. Nah, suatu perusahaan yang mempunyai kapasitas produksi dapat menggunakan kapasitasnya untuk menghalangi pelaku usaha lainnya masuk pada pasar yang bersangkutan. Ya, ini juga menjadi barrier to entry, ya, dengan cara menggerojok. Jadi menggerojok itu membanjiri, ya, pasar dengan produk barang maupun jasa yang dihasilkannya. Ada juga pendekatan pasar berdasarkan frekuensi dalam rangka memenangkan tender tertentu di daerah tertentu dalam jumlah nilai tertentu, ya. Nah, jadi dia mungkin frekuensinya setiap hari dikirim, ya, jadi pesaing yang lain udah nggak bisa masuk karena pasarnya akan terbanjiri oleh produknya itu, ya. Nah, hal ini dapat dilakukan terutama pada perusahaan yang operasinya dalam kegiatan tender, misalnya tender pada proyek pengeboran minyak lepas pantai ataupun pembangunan infrastruktur pada kontrak tertentu. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang LPM menyatakan pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan dalam tahun kalender tertentu, ya, misalnya tahun 2021, 2022, nah itu berapa sih, ya, persentasenya produk dari suatu pelaku usaha di suatu pasar. Budi L. Sagramanto mengatakan bahwa ketentuan tersebut erat kaitannya dengan pasal 19 Undang-Undang LPM yang mengatur tentang penguasaan pasar. Pasal 19 mengatakan pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang LPM adalah menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan, ya. Jadi tentunya dia anti persaingan, ya. Produk dari pelaku usaha yang lain itu dihambat atau tidak boleh masuk ke pasar itu, ya. Kemudian menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu, ya. Jadi konsumennya yang diarah-arahin, ya, ya, manipulasi, jangan beli produk itu, beli produk saya saja, gitu, ya. Nah, itu juga merupakan kegiatan yang dilarang, ya. Kemudian membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan, ya. Nah, ini jadi konsumennya dia tahu sebenarnya banyak kebutuhannya, nah, tapi dia batasi, ya, untuk konsumennya kebingungan, nah, dia menaikkan harga. Nah, itu juga merupakan kegiatan yang dilarang, atau melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Yang ketiga, ya, secara ekonomi bisa dilihat dengan pendekatan barrier to entry, ya. Tadi beberapa sudah kita singgung, ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan tadi, penguasaan market, ya, salah satunya atau market power juga bisa menyebabkan terjadinya barrier to entry atau hambatan masuk ke pasar bersangkutan. Hambatan masuk ke pasar bersangkutan atau barrier to entry bagi pelaku usaha merupakan persoalan serius dalam rangka melakukan kegiatan usahanya secara lancar. Salah satu cara yang ditempuh oleh pelaku usaha adalah mengurangi hambatan untuk masuk ke pasar bersangkutan. Ini merupakan metode yang baik atau dapat dikatakan sebagai hal yang bermanfaat bagi persaingan usaha. Dengan berusaha untuk mempertahankan pelaku usaha pesaing yang beragam karakternya serta berusaha untuk mencegah terjadinya hambatan masuk ke pasar bersangkutan, maka setidaknya penegakan hukum persaingan usaha menuju arah yang benar, ya. Itu. Jadi hambatan-hambatan untuk masuk ke pasar itu yang dilakukan oleh pelaku usaha itu ya harus ditindak, ya. Nah, itu berarti hukum persaingan itu sudah ditegakkan, ya, karena menuju arah pasar yang baik, yaitu pasar yang kompetitif, ya, pasar yang ada persaingan yang sehat di situ. Tanpa adanya barrier to entry yang diciptakan oleh pemerintah, artinya ya kadang-kadang kan pemerintah perlu melakukan hal itu, ya, misalnya untuk mengontrol harga, stabilisasi harga, yang memenuhi kebutuhan yang mendesak dari konsumen, maka perusahaan besar pada pasar yang terkonsentrasi terpaksa harus melakukan efisiensi terhadap perubahan yang terjadi pada pasar tersebut karena kehadiran pelaku usaha baru yang mampu menembus pasar tersebut, ya. Jadi tidak boleh ada barrier, silakan saja ada pelaku usaha baru, dia harus bisa memasuki pasar tersebut selama tentunya hal itu dilakukan, ya, dalam rangka untuk tetap terciptanya persaingan usaha yang sehat, ya. Kekhawatiran akan masuknya pelaku usaha yang atau pesaing baru yang lebih inovatif, agresif akan memaksa pelaku usaha lama mencari terobosan yang bermanfaat, inovasi terbaru atau produk atau proses produksi barang atau jasa tertentu, ya. Nah, itu gunanya kalau tidak ada barrier, ya. Nah, pelaku usaha yang lama begitu ada kompetitif, ada produk yang lebih inovatif, ya, dia juga akan menyesuaikan. Kalau enggak kan konsumen hanya dapat barang itu saja standar, ya. Padahal sebenarnya ada pelaku usaha yang lain bisa masuk dengan produk yang lebih baik, bahkan dengan harga yang lebih kompetitif. Nah, itu gunanya. Nah, sehingga pelaku usaha yang lama juga akan terdorong untuk melakukan inovasi, ya. Nah, kondisi demikian tentunya dalam konteks atau asumsi di mana tidak terdapat tindakan anti persaingan atau tidak adanya
distorsi yang diciptakan oleh pemerintah yang sifatnya dapat menghambat pelaku usaha untuk masuk ke dalam pasar yang bersangkutan. Sebenarnya barrier to entry sangat relevan bagi kebijakan persaingan, yakni jika terdapat 5 kemungkinan. Yang pertama, untuk mengetahui berapa banyak jumlah perusahaan yang berhasil masuk pada pasar yang bersangkutan untuk membendung atau mencegah terjadinya kenaikan harga yang dilakukan oleh perusahaan ya yang lama tentunya ya. Kemudian kemungkinan yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat perusahaan baru yang berhasil masuk ke pasar tersebut untuk melakukan merger. Yang ketiga, untuk mengevaluasi apakah barrier to entry memang sengaja diciptakan untuk merusak persaingan yang sudah ada terbentuk dengan baik sebelumnya. Yang keempat, ataukah barrier to entry tersebut sudah ada sejak semula, lahir secara alamiah dari suatu perusahaan, dari suatu perubahan bentuk pasar. Yang kelima, untuk mengetahui apakah terdapat biaya kos yang harus ditanggung oleh pelaku usaha yang berhasil masuk ke pasar baru tersebut. Budi L. Sargamanto mengatakan barrier to entry merupakan suatu keadaan di mana pelaku usaha pesaing tidak dapat memasuki ke dalam bidang usaha tertentu pada pasar bersangkutan karena adanya penguasaan kekuatan pasar yang lebih besar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki kedudukan yang lebih kuat. Barrier to entry juga merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh suatu atau beberapa pelaku usaha yang telah menguasai pasar sebelumnya untuk menghambat pelaku usaha lain yang dianggap memiliki potensi serta kemampuan bersaing sehingga mengurangi keuntungan yang akan diraihnya. Adapun pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha yang memiliki kegiatan usaha yang sama atau sejenis ya pada pasar yang sama atau berada di daerah pemasaran yang bersangkutan ya. Jadi pelaku-pelaku lama itu tidak rela ya pasarnya direbut. Nah, itu tidak boleh ya, tetap harus fair. Semua pelaku usaha harusnya boleh masuk ke dalam pasar itu ya. Nah, jelas bahwa melalui pendekatan ekonomi, barrier to entry dapat digunakan sebagai suatu pendekatan untuk menganalisis apakah terdapatnya indikasi atau dugaan pelanggaran Undang-Undang LPM oleh pelaku usaha. Yang keempat, pricing strategik atau strategi harga. Dalam pendekatan perilaku, ya, termasuk pendekatan perilaku ya, harga merupakan salah satu tolok ukur untuk mengamati apakah terdapat dugaan atau indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang LPM ataukah tidak. Undang-Undang LPM merupakan instrumen pengawasan terhadap potensi pelanggaran larangan penetapan harga, diskriminasi harga, jual rugi, banting harga, kartel, oligopsoni, ya, resale price, maintain yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka menentukan tingkat harga yang ada pada pasar tertentu. Diperlukan suatu pengetahuan yang memadai mengenai proses pembentukan harga pasar, pertimbangannya apa, serta strategi apa yang sekiranya dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk menentukan harga atas produk yang dihasilkannya. Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah pentingnya untuk mengamati posisi dominan penguasaan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha yang akan menjadi indikator dalam melakukan analisis apakah dalam pasar tersebut terdapat persaingan atau tidak. Nah, itu ya. Jadi, kalau ada posisi dominan ya persaingan usaha ya, yang lainnya tidak akan bisa masuk. Kalau ukur penguasaan pasar, posisi dominan ini akan menggunakan harga sebagai komponen utamanya, ya, karena kita menggunakan pricing strategi ya, pasti akan menggunakan harga ya, itu sebagai komponen utama untuk menganalisanya. Jadi dengan melihat kemampuan pelaku usaha dalam mempengaruhi harga. Strategi harga yang digunakan pelaku usaha adalah yang pertama, penetapan harga yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Itu biasa. Yang kedua, menyerap surplus dari konsumen pembeli yang terdiri dari diskriminasi harga atau tingkat pertama, kedua, ketiga, dua bagian tarif, commodity building atau penggabungan dua komoditas dalam satu harga, ada harga grosir ya, yang disebut net pricing ya. Jadi harga itu sebenarnya
apa harga pasar yang normal, nah kemudian dia melakukan apa namanya harga kecil ya, jauh lebih murah punya pesaing yang lain, itu tidak bisa mengikuti ya, hingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat ya. Yang ketiga, strategi harga untuk biaya serta struktur permintaan khusus terdiri atas harga sibuk dan harga tidak sibuk ya, peak dan load pricing ya. Jadi peaknya itu kapan, misalnya akhir pekan, 1 minggu ya, atau hari raya. Nah, itu harganya dibedakan ya. Nah, memang sih kalau dari sisi hukum ekonomi ya kembali ke supply demand, tapi ini ternyata ya sengaja digunakan sebagai salah satu strategi ya untuk memenangkan persaingan yang tidak sehat. Kemudian adanya subsidi silang, penetapan harga bahkan hari-hari besar ya. Yang keempat, strategi harga pada persaingan harga ketat ya, price matching ya, inducing brand loyalty. Nah, ini juga menimbulkan pada kesetiaan satu merek. Nah, jadi ya bisa bikin fanatisme konsumen ya. Nah, kemudian dia bisa mengatur harganya karena konsumennya fanatik, dinaikkan berapapun konsumennya tetap beli. Yang kelima, harga acak ya. Yang keenam, penetapan harga lain yang anti kompetitif terdiri atas penetapan harga di bawah biaya marginal. Nah, ini yang disebut dengan predatory pricing ya, atau banting harga. Nah, itu juga tidak boleh ya. Kemudian penetapan harga maksimal, penetapan harga minimum, pemberian diskon harga. Nah, ini juga sering dipantau ya. Nah, berdasarkan pada strategi harga yang diciptakan oleh pelaku usaha, maka jelas ya bahwa melalui pendekatan ekonomi, melalui strategi harga tersebut nantinya dapat digunakan sebagai suatu pendekatan untuk menganalisis apakah terdapat indikasi atau dugaan pelanggaran terhadap undang-undang LPM yang dilakukan oleh pelaku usaha. Apabila memang ada suatu pelanggaran terhadap undang-undang LPM yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka terhadap pelanggaran tersebut KPPU dapat menghukum atau menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha. Demikian materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.